وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat kali ini kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara segar, masih menikmati kehidupan yang kita tidak tahu kapan kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Masing-masing kita punya catatan, ya. Kapan kita akan kembali ke alam baka, dan itulah sebaik-baiknya kehidupan kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan di akhirat nanti itu adalah lebih baik daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Ibu, bapak, dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa SMA Negeri 21 terus memberikan pendampingan kepada kita, meyakinkan kepada kita bahwa kehidupan kita itu memang harus berimbang. Ya. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia, maka baginya harus diraih dengan ilmu. Kita semua tentu anak-anakku punya cita-cita, ya. Ada yang punya cita-cita? Semua kita punya cita-cita. Alhamdulillah. Jangan pernah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kondisi kita saat ini. Jangan pernah kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kondisi kita saat ini. Artinya apa? Kita tetap terus bermunajat kepada Allah, berikhtiar untuk kehidupan dunia ini. Bagi Allah sesuatu tidak susah untuk diimplementasikan, diwujudkan. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi kita semua yang ingin kehidupan dunia kita lebih baik dari saat ini, tentu harus dimulai saat ini. Yang ingin jadi dokter misalnya, tentu kamu harus belajar yang serius, biologinya, kimianya, dan seterusnya. Yang ingin jadi ahli teknik, belajar fisika, belajar matematika, dan seterusnya. Yang ingin jadi olahragawan bagus, terus berlatih dan perdalam teknik-teknik bagaimana supaya kita jadi atlet yang bagus. Pengen jadi seniman, juga demikian. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, ya, sesuatu yang gaib tetapi pasti terjadi, maka raihlah dengan ilmu. Karena sekalian, kalau dunia kelihatan pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi psikolog, pengen jadi seniman, dan seterusnya. Pengen jadi guru, ada nggak? Bukan laku jadi guru, ya. Guru insya Allah dibutuhkan masa depan itu luar biasa. Guru, psikolog, ustadz kayaknya bakal dibutuhkan. Kenapa? Karena banyak yang stres nanti. Di akhir zaman banyak orang selalu memburu dunia, dan profesi-profesi itu insya Allah menjadi penyeimbang. Waman arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Nah, untuk kehidupan akhirat yang sebetulnya sesuatu yang pasti,
sesuatu yang akan bako, akan selamanya. Di dunia kita dibatasi dengan usia. Ya, ada orang tua kita yang usianya 40 sudah tiada, usia 50 tiada. Bahkan ada teman-teman kita yang sejawat ya, yang masih sama-sama SMA, teman-teman waktu di SMP, bahkan ada yang baru lahir. Ternyata Allah takdirkan untuk kembali ke haribaan. Nah, anak-anakku sekalian, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmu. Maka kehidupan untuk bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Keseimbangan kita, ya, mata fisik kita hanya melihat dunia ini. Seolah-olah kebahagiaan ditunjukkan dengan materi yang banyak, dengan status sosial yang tinggi, dengan faktor ekonomi yang mapan, dan seterusnya. Padahal akhirat adalah tujuan akhir. Nah, bagaimana kita meraih kebahagiaan di akhirat? Kita lihat surat yang sering kita baca di surat Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya Allah yang tahu tentang maknanya. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada keraguan-raguan, la raiba fihi di dalam Al-Qur'an itu. Siapa? Hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, artinya kalau kita ingin mencapai kebahagiaan di akhirat, selain tadi yang di dunia, kalau kita bedakan di dunia itu mungkin masuknya adalah fardu kifayah. Tidak semua orang harus hebat di dalam satu bidang itu. Kita berbagi tugas, ya. Jadi fardu kifayah itu bukan cuma nyolatin jenazah, meskipun kita butuh nih ke depan orang-orang yang bisa atau mau peduli untuk menyolatkan jenazah. Hal yang paling sederhana itu kewajiban kifayah. Ada kewajiban fardu ain. Fardu ain itu kewajiban yang semuanya kita ada di dalam tanpa terkecuali. Nah, yang tanpa terkecuali ini landasannya adalah Al-Quran. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa saja itu? Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yutuna zakat. Ya kan? Nah, kalau kita lihat, harus buka contekan dulu karena saya bukan ahlinya nih. Ahlinya itu Pak Ustaz Cuma Fika, Pak Ustaz Jamaludin ya. Kalau saya asli dari SMP SMA. Jadi kalau saya kebetulan SD-nya itu di Madrasah Ibtidaiyah Al-Muawwadatul Khairiyah, daerah Jembatan 5, daerah Tambora. Bukan Signa ya kemarin, kita dengan JLC dengan sekolah itu. Nah, jadi saya di SD-nya Madrasah Ibtidaiyah, kemudian SMP-nya SMP Negeri 32 Jakarta, SMA-nya SMA Negeri 2 Jakarta, ya, di daerah Gajah Mada, Jakarta Barat. Kemudian alhamdulillah kuliahnya di PAUI jurusan matematika. Saya orang matematika, sama seperti Bu Dian, Pak Ginting, Bu Sugiyati, ya. Satu lagi siapa? Pak Edo ya. Pak Edo matematik ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian terakhirnya saya di psikologi, industri organisasi. Jadi kita buka contekannya dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk kalau kita mau dikategorikan orang-orang yang bertakwa, yang sebagai bekal kita di akhirat nanti, yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal-hal yang gaib. Banyak hal yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi wajib kita iman. Adanya malaikat, ya, adanya jin, adanya takdir Allah, qada dan qadar Allah.
Itu wajib kita imani. Jadi segala sesuatu itu pasti berlaku berdasarkan kudrat dan iradat Allah. Saat kita ada di Lauhil Mahfuz sana, ya, ada di alam sana yang kita tidak tahu, sebelum masuk ke alam rahim perut ibu, dan sekarang di alam dunia, lalu kita akan lanjut ke alam kubur, alam baka, dan kemudian alam mahsyar serta alam akhirat. Semoga anak-anakku yang ada di SMP 21 ini tidak ada yang menyepelekan sholat. Ya, dalam kondisi apapun, selama tidak ada uzur syar'i, maka kita kerjakan sholat. Mengapa? Karena sholat itu adalah amal ibadah yang akan diterima di awal. Menjadi apa? Menjadi indikator pertama. Kalau kita insya Allah rajin sholatnya, mengerjakan sholatnya dengan baik, dengan penuh khusyuk, dengan penuh tawakal kepada Allah SWT, maka insya Allah amal-amal lainnya akan bisa kita ikuti dengan baik. Rasulullah SAW menyatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, jadi permulaan hisaban, permulaan perhitungan bagi seorang hamba di yaumil qiyamah nanti adalah sholat. Kalau kita sholatnya dengan baik, maka insya Allah lain-lainnya pun akan baik. Tapi kalau sholatnya lalai kita lakukan, maka ada kemungkinan amalia-amalia yang lain pasti akan terlalaikan oleh kita sendiri. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, as-sholatu imaduddin, paman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama. Kita lihat bangunan kita, ya, penyangga-penyangga. Tidak akan ada bangunan atas ini kalau tidak ada penyangga-penyangga. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang-tiang ini. Kita, ya, sebagai makhluk Allah SWT, kalau kita laksanakan sholat dengan baik, sesuai dengan kebutuhan Allah SWT, maka insya Allah bangunan kehidupan kita ini akan kokoh. Paman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia adalah sebagai orang yang merubuhkan agama itu sendiri. Kemuliaan kita, ketegakan agama kita ditunjukkan dengan yang paling utama adalah bagaimana kita melaksanakan sholat. Anak-anak sekalian, saya bersyukur dan kita berbangga para bapak ibu semua. Ya, saat kita sholat zuhur misalnya, anak-anak kita rasanya tidak perlu lagi di kupiak-kupiak gitu ya. Ayo sholat, ayo sholat. Pada saat kita sholat juga, waktunya sholat kita usahakan tidak bercanda. Ya, kita usahakan betul kita sholat sesuai dengan ketentuannya. Kita bersyukur bahwa sholat yang kita lakukan minimal saat di sekolah, kita berharap sebetulnya sholat zuhur dan asar, ya, lakukan dengan sholat berjamaah. Kata Rasul, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isyrina darajah. Sholatul jamaati, sholat berjamaah itu afdalu, lebih utama, lebih baik, lebih mulia. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Dari siapa? Daripada orang yang sholat secara sendiri-sendiri. Apa kemuliaannya? Sab'i wa isyrina darajah, yaitu 27 derajat. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, mari kita laksanakan pembiasaan kita mumpung masih di SMA Negeri 21 Jakarta. Nanti kalau udah jadi mahasiswa tidak mungkin digini-gini lagi. Ya. Kamu mau acara apa, kegiatan apa, tidak mungkin seperti di SMA lagi.
Bersyukur kamu di SMA, Bapak Ibu guru peduli. Yang belum sholat diajak sholat, yang bercanda diingatkan. Ya, saya sering mendengar beberapa seringkali ya dibandingkan tertibnya lebih banyak manehnya. Bukan hanya laki-laki, yang perempuan juga sama. Ya, sampai harus imam sebelum melaksanakan sholat itu mengingatkan untuk kita tidak saling bersuara. Jadi anak sekalian, mari kita bangun sholat itu dengan khusyuk, dengan tawadhu, ya. Kita serahkan diri kita kepada Allah melalui aktivitas sholat yang rutin kita lakukan, dan semoga bukan hanya di sekolah kita pada saat zuhur maupun asar, tapi di rumah kita masing-masing juga. Seandainya kita berdekatan dengan musola, dengan masjid, maka kita upayakan kita sholat berjamaah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya pribadi dan umumnya kita semua. Mari kita perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Mari kita perbanyak mohon ampun kepada Allah SWT, karena ternyata banyak hal yang kurang yang kita lakukan terkait dengan sholat yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya tentang atau sambungan dari ayat ini adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kepada orang-orang yang senantiasa menafkahkan rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi SMA 21 melakukan pembiasaan baik yang semoga ini menjadi pelatihan bagi kalian bagaimana kita mau peduli baik itu untuk sesama maupun untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain adalah untuk kegiatan di masjid yang kita cintai di SMA Negeri 21. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Musikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.